Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita mulai, mohon meja yang belum lurus mohon diluruskan. Kursi yang belum rapi mohon dirapikan. Kalau di bawahnya ada sampah, kertas atau sesuatu yang tidak bagus mohon diambil, kemudian buang ke tempat sampah. Kalau sudah, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum ikhwan semuanya, ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kabar sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan kekuatan secara iman dan juga fisiknya. Thayyib, Ustaz absen dulu ya. Ahmad Baihaqi, Ahmad Baqitah, Uthma Azmin Al-Haq, Ahmad Fauzi, ya, Arhab Yusuf. Secara garis besar, ketika kita mempelajari Islam itu ada 3 golongan besar yang harus kita pahami, yaitu pelajaran akidah, pelajaran syariah, dan pelajaran akhlak. 3 pelajaran utama inilah yang harus kita utamakan dan harus kita pegang betul-betul, karena ketiga ilmu ini yang nanti akan kita praktekkan langsung dalam keseharian kita sebagai umat muslim dan sebagai manusia yang beradab dan berjiwa sosial. 1, kita mempelajari akidah. 2, mempelajari syariah, soal masalah hukum yang berkenaan soal masalah syariat Islam. Yang ketiga itu adalah belajar soal masalah akhlak. Dan ini jangan sampai ditinggalkan atau jangan sampai diambil salah satunya atau diambil salah duanya dan seterusnya. 3-tiganya harus diambil. Nah, dalam dunia belajar itu tidak mungkin kita mempelajari satu ilmu kemudian langsung paham. Itu mesti nanti ada bertahap, bertadaruj untuk memahami satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Makanya jangan sampai kita merasa capek, kemudian merasa bosan, kemudian merasa lemah ketika belajar. Kok saya belum paham-paham ya? Insya Allah nanti ketika kita buka kembali, kita bahas kembali, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Satu nasihat dari Yahya Ibn Katsir ketika memberikan nasihat kepada murid-muridnya, yaitu la yastata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu itu tidak akan didapatkan kalau misalkan badannya banyak istirahat, badannya banyak leha-leha. Jadi kalau ingin belajar serius, kurangi mainannya, kurangi candanya. Kita harus serius, jangan banyak guyonan, jangan banyak bercanda, supaya ilmu itu bisa kita dapatkan. Nah, santri semuanya, saya sampaikan untuk kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan pelajaran akidah atau pelajaran tauhid. Nah, untuk pelajaran akidah nanti kita akan menggunakan buku kitab tauhid dari Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdul Al Fauzan, atau disebut dengan, atau biasa beliau dipanggil Syekh Al Fauzan. Nah, dalam kitab ini kita nanti akan menggunakan kitab tauhid terjemahan dari percetakan Darul Haq. Untuk percetakan Darul Haq itu nanti ada 3 jilid. Nah, untuk semester ini sampai semester 2 di kelas 1 kita akan menggunakan jilid yang 1, kitab tauhid jilid 1. Nanti di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 bab yang akan kita pelajari. Nah, di semester pertama kita nanti akan fokus pada 3 bab pengantar studi akidah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Kemudian nanti pada semester yang berikutnya, semester yang kedua, nanti kita akan mempelajari tauhid asma wa sifat dan al-wala wal bara. Sebelum kita memasuki pelajaran kita untuk lebih dalam lagi dan lebih luas lagi, sebagai permulaan kita pahami bersama dulu, kita ketahui definisi akidah. Yang pertama, menurut bahasa,
berasal dari kata aqd yang artinya pengikat. Maksudnya adalah sesuatu yang mengikat atau diyakini oleh seseorang. Kemudian pengertian dalam istilah maknanya adalah beriman kepada Allah dan semua turunannya dengan baik, benar, dan jujur. Kemudian akidah itu perlu dibuktikan. Nah, pembuktian akidah dengan cara apa? Satu, diikrarkan pada lisan. Yang kedua, diyakini dalam hati yang mantap. Kemudian yang ketiga adalah dibuktikan dengan sikap dan perilaku. Jadi untuk mengatakan kalau bahwasanya dia berakidah, masuk dalam akidah yang sahihah, maka satu, dia harus mengikrarkan dulu dalam lisannya, kemudian hatinya pun juga meyakini, tidak hanya sekedar menyampaikan di lisan, tetapi hatinya menolak, enggak seperti itu. Disampaikan secara lisan, secara zahirnya, kemudian yakin hatinya mantap dengan apa yang diucapkan, kemudian setelah itu dibuktikan dengan sikap dan perilaku amal kepribadian dalam sehari-hari. Nah, supaya nanti di ke depan, di kemudian hari kita tidak bentrok dengan muslim yang lain, tidak gampang menyalahkan dengan muslim yang lain, perlu kita ketahui bersama, akidah dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu ada beberapa kelompok atau beberapa sekte. Yang pertama adalah kelompok Asy'ariyah, itu oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari yang lahir pada tahun 260 Hijriah, kemudian wafat pada 324 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Maturidiyah oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi, yang beliau hidup pada tahun 233 sampai 333 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah Thahawiyah oleh Imam Abu Ja'far at-Thahawi, yang lahir pada tahun 238, kemudian wafat pada 321 Hijriah. Kemudian yang terakhir adalah Ahlu Athar. Ahlu Athar inilah yang kemudian nanti kita pelajari dalam kitab Tauhid dari Shalih Fauzan ini, oleh Imam Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah atau biasa dikenal dengan Ibnu Taimiyah, lahir pada tahun 661, kemudian wafat pada 728 Hijriah. Ada satu sekte akidah lagi yang jarang dipelajari, akan tetapi ini juga masuk dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ini yaitu salah satu murid senior dari Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Al-Muzani ini termasuk daripada murid beliau yang dulu wafatnya Imam Syafi'i, beliau memandikan, mengkafani, dan menjadi orang yang memimpin sahabat-sahabat yang lainnya, murid-murid yang lainnya untuk mensolati Imam Asy-Syafi'i. Nah, ketika nanti terjadi perbedaan dalam Asy'ariyah, Maturidiyah, Thahawiyah, dan Ahlu Athar, kita tidak gampang menyalahkan, jangan sampai gampang menyalahkan, karena kesemuanya itu termasuk dalam bingkai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Asy'ari, Maturidi itu biasanya banyak tersebar di antara daerah Mesir. Orang-orang di Indonesia itu biasanya dari sahabat-sahabat Nahdiyin itu menggunakan akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian Thahawiyah dan Ahlu Athar. Nah, Thahawiyah dan Ahlu Athar itu hampir mirip. Keduanya membagi akidah menjadi tiga. Yang tadi disebutkan di depan itu ada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, dua sekte ini hampir mirip sekali. Dan di beberapa pondok pesantren akidah Thahawiyah ini matan-matannya juga biasa dihafalkan, biasa juga diajarkan oleh para asatidz ketika menyampaikan pelajaran akidah. Tetapi dalam kesempatan kali ini, saya sampaikan tadi di depan, kita menggunakan yang sekte akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan Ahlu Athar, yang ini diprakarsai oleh Imam Taqiyuddin Ahmad Ibn Taimiyah atau biasa dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Nah, tujuan kita belajar akidah itu salah satu untuk memantapkan hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengokohkan keimanan, untuk menguatkan prinsip seseorang yang sudah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diikat oleh akidah yang sahihah tadi. Kalau misalkan ada seorang muslim, dia mengaku muslim akan tetapi kok lenjah-lenjeh, gampang ke kanan, gampang ke kiri, tidak dia istiqomah dalam shiratal mustaqim, itu tandanya bahwasanya akidahnya belum mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang belajar akidah sahihah atau orang yang berakidah sahihah itu akan melahirkan tauhid. Sedangkan tauhid itu akan melahirkan iman.
Sedangkan pembuktian iman adalah dengan menjalankan syariat Islam. Manakala orang beriman menjalankan syariat Islam, maka yang dihasilkan adalah akhlakul karimah. Jadi sederhananya adalah ketika ada orang yang belajar akidah, maka akhlaknya pun akan baik. Kalau misalkan ada orang mengatakan, aku udah belajar akidah loh, tapi kok akhlaknya kurang baik, berarti pembelajaran akidahnya masih bohong. Pelajaran akidahnya belum mantap di dalam hatinya. Karena akidah itu berbanding lurus dengan akhlak. Nah, itu tadi ikhwan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita membahas tentang awal daripada akidah Islamiyah, akidah yang sahihah, akidah yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu manfaat yang bisa kita praktekkan, bisa kita rasakan dalam keseharian kita, dalam sehari-hari adalah kita tidak gampang tergoyahkan dalam keyakinan-keyakinan yang lain. Misalkan ada orang yang mengatakan kita itu sama, sekalipun agama kita berbeda, tapi kita sama menuju Tuhan yang sama, menuju surga yang sama. Tidak bisa dikatakan seperti itu, karena Islam itu agama yang benar, yang sedangkan yang lainnya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Hanya agama Islamlah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di pekan ke depan insya Allah. Kemudian kami sampaikan untuk penilaian-penilaian seperti tengah semester, kemudian akhir semester, dan penilaian yang lainnya. Insya Allah Ustadz nilai dari kedisiplinan kalian dalam mengerjakan tugas, kemudian dinilai juga dari kehadiran kalian, dinilai juga dari etika, attitude, kesopanan kalian, karena tadi kita juga membahas akidah sama dengan adalah akhlak yang baik. Jadi itu semuanya saling berkolaborasi. Itu ya tadi Ustaz sampaikan cara penilaiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk memahami dinul Islam ini sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.